다만에 내가 그러면은 이번 건 그냥 넘어가. 족밥은 눈에 보이지도 않는데 너한테 칼집 놓은 새끼. 그거 아는 대로 다. 아니, 이게 뭔 개소린 특이해. 보통 사이코패스. Assalamualaikum sobat pecinta spoiler, bertemu lagi dengan saya di Kamar Biru Channel. Oke, kali ini saya mau menceritakan film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini merupakan film action asal Korea Selatan yang pernah tayang di bioskop Indonesia pada hari Kamis 23 Mei 2019 lalu. Film ini disutradarai oleh Won Tae Lee. Oke, seorang bos geng Zeus yang ditakuti Jang Dong-soo diserang si pembunuh berantai hingga luka parah. Sementara itu, pria lain yang bernama Detektif Jung Tae-seok berhasil menghubungkan titik dari beberapa kasus pembunuhan yang baru-baru ini telah terjadi dan mengetahui Jang Dong-soo juga menjadi korban. Lalu Jang Dong-soo pun harus bekerja sama dengan Detektif Jung Tae-seok. Dua latar belakang yang berbeda, satu kriminal, satunya lagi adalah seorang polisi. Namun berbagai investigasi pun dikerahkan, hasilnya nihil. Baik pihak kepolisian dan ketua geng padahal punya misi yang sama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Siapa sebenarnya sosok sang misterius pembunuh berantai itu? Untuk menjawab rasa penasaran, yuk cus langsung ke alur ceritanya boy. Awal cerita dimulai dari si Mr. K yang lagi memututi sebuah mobil. Lalu si Mr. K menabrak mobil itu dari belakang. Si supir itu pun turun dan memoto plat nomor mobil si Mr. K. Di saat si supir mau pergi, tiba-tiba si Mr. K langsung menyerang dan membunuh si supir. Scene berlanjut ke bulan Agustus tahun 2005. Terlihat sebuah mobil polisi sedang menuju TKP pembunuhan. Mereka pun terjebak macet, lalu Detektif Jung melihat gerombolan gangster di pinggir jalan. Detektif Jung pun turun dan langsung menghampiri para gangster itu. Karena dihalangi, Jung pun langsung menghajar para gangster itu. Sementara di tempat lain, mereka laporan kepada bos mereka Jang Dong-soo yang sedang latihan tinju memberitahu kalau ada polisi datang. Lalu Jang Dong-soo pun menelpon atasan Detektif Jung dan protes terhadap perlakuan anak buahnya. Karena atasan Jung sudah disuap oleh Jang Dong-soo, atasan Jung pun marah kepada Detektif Jung. Detektif Jung pun sampai di TKP. Dia pun langsung menghampiri dan melihat-lihat sekitaran TKP. Di saat sedang memutari mobil korban, Detektif Jung pun melihat kap belakang mobil korban yang penyok. Lalu scene berlanjut ke Jang Dong-soo yang sedang ngobrol dengan rekan bisnisnya Sang Do. Dikarenakan Sang Do dirasa tidak sopan kepada Jang Dong-soo, anak buah Jang Dong-soo pun marah dan memaki Sang Do. Namun anak buah Sang Do pun membela bosnya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Sang Do pun marah dan menyiram anak buah Jang Dong-soo. Lalu Jang Dong-soo melerai pertengkaran itu dan memukul anak buahnya dan mencabut gigi anak buah Song Do dan giginya dimasukkan ke dalam gelas Song Do. Karena Song Do mungkin takut sama Jang Dong-soo, dia pun meminum air campur gigi anak buahnya. Di tempat lain, Detektif Jung sedang rapat menyelidiki pembunuhan, tapi dikarenakan keterangan atasannya tidak masuk akal, Detektif Jung pun melihatkan bukti-bukti kalau ini pembunuhan berantai. Tapi salah satu polisi menyangkal pernyataan Detektif Jung, dan atasan Jung pun memarahi Jung karena tidak ada bukti atas pernyataannya. Detektif Jung pun marah dan pergi dari ruangan. Scene kembali lagi ke Jang Dong-soo yang sedang jalan menuju pulang. Lalu tiba-tiba Jang diikuti sebuah mobil di belakangnya, dan tak lama kemudian mobil Jang pun ditabrak dari belakang. Lalu Jang keluar dan melihat keadaan mobilnya, lalu si Mr. K berpura-pura meminta maaf. Jang pun memaafkannya. Di saat Jang mau naik ke mobil, tiba-tiba dari belakang Jang pun diserang dan ditusuk karena Jang seorang bos gangster yang sudah terbiasa berkelahi. Jang pun melawan dan berhasil mengalahkan si Mr. K. Si Mr. K pun kalah dan kabur. Mendengar bosnya diserang, anak buah Jang Dong-soo pun mengira Sang Do di balik penyerangan.
bosnya, dan akhirnya mereka pun menyerang komplotan geng Songdo. Lalu kita lihat si Mr. K yang terluka parah dan sedang mengobati dirinya sendiri. Dan entah apa tujuannya, si Mr. K pun mencoba mencuri anjing. Tiba-tiba pemilik anjing datang, lalu si Mr. K pun membunuh si pemilik anjing. Emang gak jelas nih orang. Jang Dong-su pun sudah sadar dan bilang ke anak buahnya kalau pelakunya bukan Songdo. Lalu detektif Jung pun datang dan menanyai Jang. Tapi dikarenakan Jang dendam atas penyerangan itu, Jang pun tidak memberitahu detektif Jung. Di saat menuju pulang, detektif Jung pun melihat mobil yang dikendarai oleh Jang. Dan benar sekali, detektif Jung melihat bagian belakang mobil penyok. Dia pun sangat yakin kalau orang yang mencoba membunuh Jang adalah si pembunuh berantai itu. Lalu detektif Jung pun meminta ke atasannya untuk mengungkap kasus ini. Tapi atasannya tetap tidak percaya sama detektif Jung. Kembali lagi ke si Mr. K yang lagi minum kopi, tiba-tiba datang supir truk yang lagi nelpon bersama istrinya. Setelah mendengar percakapan si supir truk, Mr. K pun menghampiri si supir dan langsung membunuhnya. Lalu si Mr. K pergi membawa truknya. Di perjalanan, tiba-tiba si Kenek bangun, dan si Mr. K pun langsung membunuh si Kenek sehingga membuat pisau si Mr. K terlempar ke jalanan. Di tempat lain, Jang Dong-su sedang mencoba menggambar sketsa si Mr. K. Lalu Jang Dong-su memberikan sketsa wajah si Mr. K dan menyuruh anak buahnya untuk mencari si Mr. K. Lalu detektif Jung menemui Jang Dong-su untuk lagi-lagi meminta keterangan tentang si Mr. K. Tapi Jang Dong-su lagi-lagi tidak memberikan info. Di tempat proyek, anak buah Jang Dong-su pun mengabarkan kalau mobil pelaku sudah ditemukan. Dan anak buah Jang pun menemukan pisau yang dipakai si Mr. K yang terbuang di jalanan di saat membunuh si Kenek truk. Jang Dong-su pun menelpon detektif Jung untuk memberikan informasi, lalu detektif Jung pun diundang ke rumah Jang. Lalu mereka bekerja sama untuk memburu si Mr. K, dan mereka pun membuat perjanjian kalau detektif Jung menemukannya terlebih dahulu, maka dia akan dibawa ke pengadilan. Namun jikalau Jang yang menemukannya terlebih dahulu, maka si Mr. K akan dihabisi oleh Jang. Setelah perjanjian dengan bos gangster Deal, lalu Jung dan timnya pun langsung memeriksa mobil si Mr. K berharap mendapatkan bukti. Di balik penyelidikan Mr. K, Jang memanfaatkan keadaan dengan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh rivalnya Songdo dengan memakai pisau si Mr. K yang ditemukan oleh Jang. Tujuannya hanya untuk memperlancar bisnis Jang. Cerita berlanjut ke perawat cantik yang mengabari hasil bukti yang didapat Jung di mobil Mr. K. Tapi di sini aneh, hasil DNA-nya tertuju kepada Jang. Detektif Jung pun langsung datang dan menghajar si Jang. Setelah perkelahian kecil, detektif Jung pun langsung pergi. Kasus pembunuhan berantai itu pun mulai menyebar luas ke berita-berita, televisi, dan surat kabar. Di saat si Mr. K sedang makan di warteg, dia pun melihat kabar itu via televisi. Dan tak sengaja dia mengatakan, tapi yang itu bukan aku. Dan orang yang sebelahnya pun tak sengaja mendengar perkataannya. Dia pun heran dan takut melihat muka lempeng si Mr. K. Jang Dong-su dan anak buahnya pun menghadiri pemakaman Songdo. Di saat Jang lagi kumpul dan makan-makan, ternyata si Mr. K pun ada di sana. Lalu si Mr. K pergi ke anak buahnya Songdo dan memberikan sebuah surat ke anak buahnya Songdo. Setelah memberikan surat, si Mr. K pun pergi dan mencari korban selanjutnya. Seperti biasa, si Mr. K menabrakkan mobilnya ke mobil si korban, lalu dia langsung membunuhnya. Scene berpindah ke Jang dan detektif Jung yang lagi memeriksa mobil si Mr. K. Tapi tiba-tiba anak buah Songdo datang dan langsung menyerang Jang. Perkelahian epik pun terjadi, sampai akhirnya Jang berhasil memenangkan pertempuran 2 versus sebanyak itu. Si Mr. K pun berhasil menculik anak dari korban yang dibunuhnya, lalu dia meminta tebusan uang kepada istri si korban. Di saat Jung mengintai dari atap, tak sengaja Jung melihat si Mr. K. Jung dan timnya pun langsung mengejar si Mr. K, tapi si Mr. K berhasil lolos dan kabur.
Dan akhirnya detektif Jung pun berhasil mendapatkan sidik jari si Mr. K dari setir mobil milik si Mr. K. Detektif Jung pun langsung mendatangi tempat si Mr. K dan mencari bukti, hingga pada akhirnya Jung mendapati foto si Mr. K. Setelah dibandingkan foto dan sketsa wajah, akhirnya Jung pun mengabari Jang, dan Jang pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari si Mr. K di setiap penjuru kota, tapi tetap tidak ada hasil. Dan scene berlanjut kepada Jang yang sedang menunggu detektif Jung di halte bus. Lalu ada anak sekolah yang kehujanan, dan Jang pun memberikan payungnya untuk dia. Tanpa diduga, si Mr. K pun ada di dalam bus yang ditumpangi anak sekolah itu. Lalu pada akhirnya si anak sekolah itu pun dibunuh oleh si Mr. K. Di saat Jang sedang minum-minum, Jang melihat berita pembunuhan. Di dalam berita itu Jang melihat payung yang pernah dia berikan kepada anak sekolah itu. Lalu tanpa pikir panjang, Jang dan anak buahnya pun langsung mencari si Mr. K. Dan akhirnya si Mr. K pun berhasil ditemukan. Jang dan Jung pun langsung mengejar mobil si Mr. K. Setelah balap-balapan, mobil si Mr. K pun rusak karena berhasil ditabrak oleh Jang. Si Mr. K pun kabur, lalu Jang dan detektif Jung mengejar si Mr. K. Di saat pengejaran, anak buah Jang berhasil ditikam oleh si Mr. K. Lalu si Mr. K pun kabur ke tempat karaoke. Jang pun berhasil menemukan si Mr. K yang sedang bersembunyi di dalam toilet sambil menyandra seorang wanita. Dan tanpa basa-basi, Jang pun langsung mendobrak pintu toiletnya dan langsung menghajar si Mr. K. Setelah tertangkap, si Mr. K pun dibawa oleh Jang ke suatu tempat, dan Jang pun menyiksa si Mr. K. Di saat Jang mau menebas leher si Mr. K, tiba-tiba Jung datang dan menabrak si Jang, dan si Mr. K pun dibawa oleh Jang ke kantor polisi. Dan pada akhirnya si Mr. K pun dibawa ke persidangan. Awalnya, persidangan dapat dikuasai oleh pengacara si Mr. K karena bukti-bukti yang kurang. Tapi pada akhirnya Jang Dong-su datang menjadi saksi dikarenakan dia korban satu-satunya si Mr. K yang selamat. Keadaan pun berbalik yang pada akhirnya si Mr. K dijatuhi hukuman mati. Di scene akhir ini emang agak membingungkan, boy. Kenapa Jang Dong-su menyetujui menjadi saksi padahal dia kan mau membunuh si Mr. K, bukan mau memasukkannya ke penjara. Ternyata Jang Dong-su awalnya sudah mengikat perjanjian dengan detektif Jung agar dirinya dimasukkan ke penjara yang sama dengan si Mr. K. Setelah persidangan selesai, detektif Jung dan timnya pun berhasil mendapatkan promosi dan naik pangkat karena sudah berhasil membereskan kasus. Dan scene beralih ke Jang Dong-su yang ditangkap dan dibawa ke penjara yang sama dengan si Mr. K. Saat Jang Dong-su berjalan memasuki penjara, si Mr. K pun ketakutan melihat si Jang Dong-su. Dan di saat si Mr. K sedang mandi, tiba-tiba Jang Dong-su datang menghampiri si Mr. K. Dan film pun tamat. Oke boy, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya boy. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.